sini ada sinyal, grafiknya seperti ini, ya. Jadi sumbu vertikal itu nilai fungsi FT. Ya, maaf ada yang mau masuk, tidak ya. Oke. Jadi saya harus melihat juga kalau ada yang mau masuk. Oke. Nah, saya lanjutkan. Ya, jadi sinyal ini periodik. Kenapa periodik? Ya, karena saya akan menemukan nilai yang sama untuk satu jarak T yang sama. Ya. Jadi FT ketika T-nya 0 itu sama dengan FT ketika T-nya 2pi. Gitu ya. Kemudian misalkan saya ambil nilai T pi per 2, jadi di tengah-tengah sini ya. Nah, misalkan saya ambil tengah-tengah di sini, maka nilai F saat T-nya pi per 2, nah akan sama dengan sini. Ya. Nilai F saat T-nya 2,5 pi. Nah, gitu ya. Jadi, fungsi FT ini fungsi periodik. Nah, kalau namanya fungsi periodik, berarti dia punya besaran angka yang konstan yang disebut dengan periode. Nah, sinyal ini periodenya berapa, Pak? Periodenya berapa? Ada yang tahu periodenya berapa? Halo? Halo? Ada yang tahu periodenya berapa ini sinyal? Min pi sampai 2pi. Periodenya? Min pi sampai 2pi. Jadi periodenya 2pi. Gitu ya. Jadi periode itu interval waktu atau interval dari variabel bebas, gitu ya, yang konstan nilainya, dan nilai sinyal akan sama kalau sejarak variabel konstan tadi, ya. Jadi betul sekali. Tadi siapa yang jawab tadi, Mas? Fungsi ini atau sinyal ini punya periode sebesar 2pi. Ya, jadi karena kalau saya melihat nilai sinyal sejarak 2pi, misalkan FT saat T-nya 0, nilainya 10. Kemudian FT saat T-nya 2pi, nilainya juga 10. Gitu ya. Oke. Jadi, sinyal ini periodik. Kemudian, kalau kita hendak melakukan analisis Fourier, berarti kita akan melakukan analisis untuk mencari koefisien-koefisien Fourier, maka kita harus tahu persamaan matematis dari fungsi. Gitu ya. Nah, persamaan matematis dari fungsi ini secara gampangnya seperti ini. Ya. Jadi FT itu punya dua nilai saja, apakah 0, apakah ini 0 ya, apakah 10. Gitu ya. Nah, kita tahu bahwa nilai FT itu 0 saat T-nya 0. Gitu ya. Kemudian nilai 10 ya, nilainya 10 saat T-nya 0, dan nilainya 0 saat T-nya dari pi sampai 2pi. Ya. Dari 0 sampai pi 10, kemudian dari pi sampai 2pi nilainya 0, kemudian 10 lagi, kemudian 0 lagi, dan seterusnya. Nah, itu kita bisa tuliskan dengan persamaan yang ini. Jadi FT adalah fungsi dengan nilai 10 saat T-nya itu lebih besar daripada 0 dan lebih kecil dan sama dengan dari P. Ya. Kemudian dia nilainya 0 saat T-nya itu terletak dari P sampai 2P. Perhatikan penggambaran dari lebih besar, lebih kecil dan lebih kecil sama dengan. Ya. Jadi ini tidak boleh dua-duanya sama dengan. Jadi misalkan 0 lebih kecil sama dengan T, lebih kecil sama dengan P, tidak boleh ya. Harus salah satu yang sama dengan. Oke.
Nah, ini kita sudah mendeskripsikan atau sudah membuat persamaan untuk fungsi yang grafiknya terlihat di sini. Ya, grafiknya terlihat di sini. Oke. Dan nah, kita harus sebutkan ini juga, ya. Kenapa? Karena ini menunjukkan bahwa sinyal tadi itu periodik. Dengan periode berapa? Sebesar 2pi. Ya. Jadi kalau saya hanya menyebutkan yang di sebelah A ini saja ya, Ft sama dengan 10 saat 0 lebih kecil daripada T, lebih kecil sama dengan daripada Pi, dan seterusnya. Nah, ini belum menunjukkan bahwa fungsi periodik. Nah, baru kemudian ketika kita katakan bahwa Ft sama dengan Ft ditambah N 2pi, nah itu mengatakan bahwa fungsi ini adalah fungsi periodik dengan periode sebesar 2pi. Ya, dan sesuai teorema Fourier tadi, sinyal ini ya selain dengan persamaan ini bisa juga direpresentasikan dengan fungsi yang merupakan penjumlahan sinyal-sinyal ya. Jadi F tapi yang merupakan sinyal sinusoid ataupun kosinus ataupun sinus dan kosinus yang tidak berhingga banyaknya ya. Dan dengan amplitudo dan frekuensi yang berbeda. Oke. Nah, sekarang misalkan ini. Maaf. Nah, ya, perhatikan analisis Fourier di sini. Ya. Jadi, pertama kita mencari koefisien A0. Ingat, A0 tadi nilainya konstan ya, atau satu bilangan tertentu. Jadi dia tidak punya frekuensi gitu ya. Oke. Oke, rumusnya adalah 1/T0. T0 tadi adalah periode sinyal ya. Jadi periode sinyal yang ini ya. Nah, pakai ini aja ya. Oke. Jadi T0 itu adalah periode sinyal dari yang grafiknya ini. Ya, sebesar 2pi ya. Integralnya mulai dari T1 sampai T1 plus T0. Atau kita integralkan dengan interval integrasi sejarak T0. Gitu ya. Oke. Kemudian apa yang kita integralkan? Yang kita integralkan adalah fungsi tadi Ft ya, Ft dt. Oke. Ya, kita lanjutkan sama dengan 1/2pi. Kenapa? Ya lagi ya, karena T0-nya adalah 2pi. Kemudian untuk T1 mau diambil gimana pun boleh. Misalkan saya mau ngambil dari pi sampai 3pi, boleh. Ya. Tapi kalau di sini contohnya saya ambil dari 0 sampai 2pi. Jadi 1/2pi integral Ft dt ya, sama dengan 1/pi integral dari, nah kita ingat ya, kemarin kita bisa mengintegrasikan dengan membagi lintasan integrasi gitu ya. Nah ini juga ya, jadi kita mengintegralkan Ft, tapi kita integralkan bagian 0 sampai pi dulu, nah kemudian ditambah integrasi bagian 0 sampai 2pi. Ya, dari pi sampai 2pi. Oke, ini keliru kayaknya ya. Sebentar. Ini keliru ini. Ini harusnya pi ya. Dari pi sampai 2pi. Oke ya. Nah, nilai fungsi tadi itu saat 0 sampai pi nilainya 10 ya. Jadi kita masukkan 10 dt. Kemudian dari pi sampai 2pi nilainya 0. Nah, dan kita tahu kalau 0 diintegralkan ya 0. Ya. Sehingga kita hanya mengintegralkan bagian 10 dt. 10 dt kita integralkan menjadi 10t. Gitu ya. 10t. 10t, tapi di sini ada per 2pi, sehingga saya buat langsung ya, saya tulis langsung menjadi 5t per pi.
Ya, meskipun ini sebenarnya ya sama dengan 10T per 2pi. Ya, kalau mau jadi 10T per 2pi juga bisa. Ya. Ini 10. 10T itu adalah integral dari 10 dt. Ya. Ya, kemudian 2pi itu adalah per T0 tadi. Ya. Nah, dihitung integrasi kemarin ya. Jadi saya mencari nilai ini dengan T-nya itu pi terlebih dahulu. Dikurangi mencari nilai ini saat T-nya 0. Ya, karena saat T-nya 0 itu 0, maka ya saya gunakan saja 10 per T per 2pi saat T-nya sama dengan V. Nah, hasilnya 5. Nah, kita sudah ketemu suatu koefisien Fourier, nilainya 5. Nah, kemudian koefisien yang lain adalah AN. Ini rumusnya. Ya, 2 per T0, integral dari T1 sampai T1 plus T0. FT, sama ya FT-nya. Tapi kemudian kita kalikan dengan kosinus N omega 0T dt. Nah, ingat lagi ya, untuk persamaan ini, bahwa omega 0 itu sama dengan 2pi per T0 atau 2pi per periode. Ya, kalau F ya 2pi F. F itu frekuensi, tapi karena kita di sini gunakan periode, jadi omega 0 sama dengan 2pi per T0 atau periode. Nah, kebetulan periodenya 2pi, ya, sehingga 2pi dibagi 2pi sama dengan 1. Ya, sehingga N omega 0T langsung kita bisa tulis menjadi NT. Sekali lagi karena omega 0-nya 1, gitu ya. Kemudian fungsi FT itu tadi adalah 10, gitu ya. Sebenarnya bukan 10 ya, ini harusnya kita perluas lagi. Oke, ini 10 itu dari 0 sampai pi. Oke. Nah, tambah ya, integral. Nah, karena nilainya berbeda, nilai FT tadi ya. Oke, dari pi sampai 2pi. Nah, ini nilainya 0. Oke. Ya, oke, karena memang fungsinya seperti itu. Oke. Nah, ini ya. Oke, itu terus di bawah ternyata. Oh, berarti ini gitu ya. Oke. Oke. 2 per T0, 2 per 2pi, maka jadi 1 per pi. Ya. Kemudian yang kita integralkan di sini, karena ini 0, ya, maka dari pi sampai 2pi, itu integralnya tidak ada artinya, yang tidak bisa kita hitung, karena nilainya 0. Nah, kita integralkan saja yang 10 cos NT dt. Kosinus, kalau kita integralkan, kita dapatkan sinus. Ya, sinus, kalau 10 ini konstanta, jadi dia keluar saja. 10 sinus NT, nah, per N. Ya, jadi rumus kosinus, integral kosinus NT, itu sama dengan sinus NT per N. Ya, oke. Oke, jadi saya mendapatkan 10 per N sinus NT di mana T-nya dari 0 sampai pi. Ya, sekali lagi karena memang hanya dari 0 sampai pi ini sinyal FT ada nilainya 10. Oke, kita selesaikan ya. Oke, jadi 10 per NP sinus NP, karena T-nya adalah pi, dikurangi sinus 0. Ya, awal dari integrasi itu 0. Nah, kemudian kita tahu bahwa sinus 0 itu 0. Kemudian kita juga tahu bahwa sinus pi itu 0. Ya, coba ingat lagi gelombang sinus itu seperti apa bentuknya. Ya kan?
Nah, sinus 0 itu 0, kemudian sinus pi itu 0, sinus 2pi itu juga 0, gitu ya. Sinus 3pi itu juga 0, ya. Sehingga kapanpun n di sini nilainya sinusnya 0. Sehingga AN sama dengan 0. Wah, ternyata koefisien Fourier untuk sinyal periodik tadi ini 0. Ya, jadi AN-nya 0. AN itu mana sih? AN itu yang mewakili di sini. Yang A1, A2, dan seterusnya. Ya, berarti nanti diaret kita tidak akan mengandung sinyal kosinus. Gitu ya. Oke. Nah, kembali kemudian mencari